Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan saya berharap teman-teman tak kurang satu apapun. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, saat ini timnas kita, timnas senior, sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini timnas kita semua tahu bahwa mereka sedang menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 yang dimana mereka tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dan dari 10 pertandingan yang ditetapkan oleh FIFA, Indonesia telah berhasil menjalani 4 pertandingan, di mana 1 pertandingan kandang dan 3 pertandingan tandang. Dan dari 4 pertandingan tersebut, hasilnya kita sama-sama telah mengetahui Indonesia hanya mampu memetik 3 poin dari 4 pertandingan karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, berhasil menahan Australia di GBK dengan skor 0-0, dan yang ketiga mereka berhasil menahan Bahrain dengan skor 2-2. Namun di pertandingan Bahrain yang sebenarnya timnas Indonesia sudah mampu memenangkan pertandingan itu, namun dalam tanda kutip kemenangan timnas Indonesia dirampok oleh wasit karena di depan mata timnas Indonesia telah memenangkan pertandingan itu, namun hasilnya lain. Namun tidak perlu kita terus berlarut dalam kekecewaan, dan kita saat ini fokus untuk bagaimana memberikan support dukungan kepada timnas Indonesia agar mereka bisa fokus mental mereka terjaga, fokus mereka terjaga untuk menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bahwa dari semua hasil yang dicapai oleh timnas Indonesia dari 4 pertandingan, maka tentunya PSSI dalam hal ini ketuanya Pak Erick Thohir belum puas dengan hasil yang kurang maksimal yang didapatkan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong selaku juru latih timnas Indonesia. Maka saat ini Pak Erick Thohir telah melakukan evaluasi itu terhadap STY, karena yang paling membuat bingung adalah pertandingan terakhir di saat Indonesia bertandang ke Cina. Karena kita semua tahu bahwa starting line up yang dipasang oleh STY di saat pertandingan pertama di ronde 3 ini, di mana STY menggunakan formasi 3-4-3, dan itu terbukti ampuh karena dia memakai pemain-pemain yang sering dia pasang pada saat melawan Arab Saudi, Australia maupun Bahrain. Namun yang lebih mengejutkan, di saat Indonesia melawan Cina, STY seakan-akan bereksperimen, dengan bahasa lain ingin menguji coba starting line up, dan itu hasilnya cukup mengecewakan karena kita semua tahu bahwa Sain Patinama yang selama ini tidak dimainkan, sering duduk di bangku cadangan, dan juga Asnawi Mangku Alam. Nah, kemudian sang profesor gelandang tengah timnas Indonesia Tom Hae tidak dimainkan. Nah, dari starting line up yang diturunkan oleh STY akhirnya membuat chemistry dan komunikasi antara pemain tidak berjalan dengan baik, karena yang seharusnya posisi yang ditempatkan oleh Sain Patinama seharusnya itu posisinya Kelvin Verdong, nah, dan juga posisi Asnawi Mangku Alam yang seharusnya itu ditempati oleh Sunday Walsh. Namun itu berubah starting line up-nya dan hasilnya sangat mengecewakan, di mana Indonesia takluk di tangan Cina dengan skor
2021. Dari semua itu, tentunya PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia belum puas dengan hasil yang dicapai. Nah, pada saat ini Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan STY selaku pelatih timnas Indonesia dan telah memberikan ultimatum kepada STY bahwa keinginan daripada PSSI dan mungkin kita juga selaku fans timnas Indonesia pastinya berkeinginan yang sama untuk paling tidak STY harus membawa skuad timnas Indonesia pada peringkat keempat di grup C. Karena kalaupun dari pertandingan-pertandingan yang telah dijalani oleh timnas Indonesia hasilnya belum memuaskan, paling tidak bulan November ada perubahan-perubahan yang dilakukan, karena bulan November ini adalah bulan penentu, karena kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia hanya mengantongi 3 poin. Jadi kalaupun bulan November Indonesia mampu menahan imbang Jepang katakanlah, maka poinnya menjadi 4. Dan kalaupun berhasil memenangkan pertandingan di GBK di saat melawan Arab Saudi, maka menambah lagi 3 poin, maka terhitung semua 7 poin. Dan selanjutnya akan bertanding melawan Bahrain dan juga Cina dan Australia. Kalaupun 2 pertandingan pada bulan November ini kalau hasilnya positif, otomatis peluang timnas Indonesia untuk berada pada peringkat 4 sangat terbuka. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Karena Pak Erick Thohir sendiri tidak ingin untuk bagaimana mengecewakan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pendukung ataupun fans timnas Indonesia. Karena bukan saja PSSI, kita juga selaku pecinta timnas Indonesia menginginkan yang terbaik buat timnas. Paling tidak mereka finish di urutan keempat dan bisa melaju ke babak selanjutnya, yaitu ronde 4. Karena di ronde 4 nanti dari 6 negara akan dibagi ke 2 grup, dan juara grup langsung lolos otomatis, dan runner-up-nya akan mengikuti playoff di babak kelima. Nah, Indonesia menargetkan itu, paling tidak finish di urutan keempat dan bisa melaju ke putaran keempat untuk bisa membuka peluang untuk lolos dari putaran keempat ke Piala Dunia. Karena di putaran keempat sudah agak lumayan, karena di sana juara grup langsung lolos dan runner-up bisa mengikuti playoff antar konfederasi. Nah, PSSI menargetkan itu, teman-teman. Makanya saat ini Pak Erick Thohir menyampaikan kepada STY harus bisa membawa timnas Indonesia finish di posisi keempat. Karena apalagi yang harus disiapkan PSSI, apa yang dimau oleh, apa yang diinginkan oleh STY telah disiapkan, telah dipenuhi oleh PSSI. Pemain-pemain yang dia targetkan seperti Miss Hilgers, Martin Paes, Kelvin Verdong, semuanya telah diberikan oleh PSSI. Mereka berusaha untuk bagaimana kebut proses naturalisasinya pemain-pemain tersebut, karena itu permintaan STY. Nah, seperti yang kemarin disampaikan oleh beberapa fans timnas Indonesia, ya betul, mereka betul kecewa dan mereka kesal karena sebelumnya kita tahu bahwa Miss Hilgers dengan Eliano Rangers dikebut naturalisasinya. Pada saat Indonesia melawan Cina, Eliano tidak diturunkan, bahkan dicoret dari skuad. Nah, ini yang sangat membuat fans maupun PSSI bingung dengan apa yang dilakukan oleh STY selaku pelatih timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, semoga Pak Erick Thohir mengambil langkah ini. STY tidak lagi mengulangi eksperimen-eksperimen ataupun uji coba starting line up, karena pertandingan pada bulan November ini adalah pertandingan penentu, di mana pada bulan November ini kalau Indonesia tidak mencapai hasil, maka timnas Indonesia mengubur mimpinya untuk bagaimana berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Oke teman-teman, kita doakan semoga
Pak Erick Thohir mampu untuk bagaimana menyampaikan apa yang kita semua inginkan kepada STY, dan STY tidak lagi melakukan perubahan-perubahan dan melakukan eksperimen, karena kita semua inginkan yang terbaik buat timnas kita, timnas kebanggaan kita. Oke teman-teman, next kita lanjut. Salam sepak bola.